Ya, oke, kita mulai ya. Selamat siang, salam. Selamat datang di Halo. podcast Kompak Siang. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam program podcast Kompak Siang yang hadir Kompak Siang ini setiap hari Senin hingga Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Hari ini ya hari Kamis. Saya adalah Andre, tuan rumah Kompak Siang akan diberkati dengan kehadiran narasumber kita yaitu Ibu Leni Pisa dari Sidareja, ya perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ya, hampir perbatasan ya. Yang asalnya sih Ya, lahirnya di Magelang ya, namun saat ini berjemaat di Sidareja ya, di kota Sidareja. Oke, kita akan mendengar banyak hal berharga dari beliau ini ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami sampai selesai. Bagi saudara-saudara, teman-teman yang sudah hadir di virtual Zoom serta yang sedang menyaksikan YouTube channel, Facebook dan Instagram, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan update dari konten-konten terbaru kami. Oke, mari kita mulai siang hari ini dengan penuh sukacita dan biarlah perbincangan siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Alright, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal lebih dalam ya tentang kompak ya. Ada banyak orang yang mengerti apa itu kompak. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa sih? Ya, orang pasti tanya kan. Kalau nggak ngerti, sepakat terhadap firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah apa? Allah. Artinya apa? Artinya adalah Alkitab adalah otoritas tertinggi, adalah the highest authority ya dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta, maupun kita semua, harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, alright. Oke, bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook atau Instagram, saya mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas-komunitas yang lain. Ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28, 19 sampai 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bla 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 ya. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Nah, itu dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Wow. Keren ya. Oke, mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai podcast, saya disclaimer dulu podcast Kompak Siang ya. Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang bergabung melalui Zoom, YouTube channel, Facebook dan Instagram. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman, iman dan perjalanan spiritual bagi narasumber dalam perjumpaan pribadi ya dari mereka itu dengan Kristus ya. Podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelek-jelekkan kepercayaan manapun ya. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber kita ya Ibu Leni Pisa ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup Bu Leni secara pribadi. Oke, mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ibu Leni ya. Bisa hadir di sama podcast Pak. Kompak Siang ini ya. Kita lanjutkan perbincangan hari ini ya dengan penuh sukacita ya. Oke, sebelum kita mulai podcast siang hari ini, saya ajak semua untuk tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang memungkinkan kami kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang.
Terima kasih untuk kesempatan berharga ini di mana kami dapat mendengarkan kebenaran dan kesaksian iman yang menguatkan hati iman kami. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh acara ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Leni yang akan membagikan kesaksiannya. Kiranya Engkau mengurapi beliau dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar setiap kata yang disampaikan menjadi berkat bagi semua yang mendengar, baik yang hadir melalui Zoom, YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam podcast ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Singkirkan setiap gangguan dan biarkan hati kami siap menerima apa yang Engkau sampaikan hari ini melalui kesaksian Ibu Leni. Terima kasih Tuhan, kami serahkan podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada Ibu Uli Muara Bungo, Jambi. Selamat siang Jambi. Apa kabar? Ya Pak Andre, puji Tuhan baik. Ya, terlambat masuk. Selamat siang semua. Iya, shalom Ibu. Selamat masuk ya. Ada ya lanjut Pak Andre. Udah ngajar ya. Oke, Oke, bagi yang ada di YouTube channel ya selamat bergabung. Pastikan Anda tetap ada di channel ini. Oke, Ibu Leni, kita mulai saja ya. Bisa ceritakan secara singkat tentang keluarga, ya asal dari mana, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya, di Zoom maupun yang di Facebook, virtual Zoom, di mana? YouTube channel, ya. Ceritakan asal dari mana, sekarang tinggal di mana, ya bergereja, lewat Jumat dari gereja mana, keluarganya bagaimana, lalu apa ya, keluarga itu memang basicnya apakah dari keluarga orang percaya atau sebelumnya belum percaya atau bagaimana? Coba let's begin now. The floor is yours. Time start now. Oke, terima kasih Pak Andre. Jadi saya lahir di Magelang. Kemudian saya besar di Sidarja. Sidarja ini satu kecamatan lumayan kecil yang ada di Cilacap. Tapi di Sidarja ini yang saya lihat pertumbuhan juga bagus. Pertumbuhan ekonomi juga bagus di sini. Oke. Kalau saya anak kedua dari 5 bersaudara, kebetulan adik saya sudah berpulang, tinggal kita berempat, semuanya terpisah. Saya ada di Sidarja, kakak saya ada di Bandung, kemudian 2 adik saya, ada satu yang di Belanda dan satu di Semarang. Ada di Belanda. Iya. Ya. Nikah dengan orang Belanda kan? Ya, dulu dia nikah dengan orang Ambon ya, tapi warga negara Belanda. Belanda, oke. Iya. Oke. Ya, tapi semua orang percaya semua kan untuk keluarga? Kalau mama saya lahir dari seorang ibu yang percaya Yesus. Tapi ayah saya baru bertobat itu ketika saya selesai SMA. Oke, apa yang menyebabkan Bapak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa sebabnya? Apakah karena Ibu Leni yang menginjili dia atau gimana? Karena kebetulan gereja itu dekat dengan rumah dulu. Jadi Bapak gembalanya suka datang gitu, suka jumpain ayah saya. Suka dia telaten lah, telaten menginjili gitu, telaten mengajak untuk ibadah. Akhirnya sampai dibaptis ya? Ya, dibaptis. Oke. Sekarang Bapak masih ada atau sudah pergi ke rumah Bapak? Sekarang tidak, orang tua kebetulan dua-duanya sudah tidak ada. Jadi kami hanya ya tinggal anak-anaknya ini berempat dan terpisah semua.
Oke, ya. Ya, apakah dari adik-adik kakak semua ikut Yesus, Oh iya, orang percaya atau ada yang jadi penyeberang ke agama lain? kebetulan kalau yang masih hidup sekarang sudah terima Yesus semua, Oke. tapi yang sudah berpulang itu terakhir memang sudah menyeberang, dia menyeberang karena ikut istrinya, tapi terakhir sebelum meninggal dia sempat kita layani juga. Oh, puji Tuhan. Percaya sih dia sudah balik kepada Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kan satu jiwa bertobat maka seisi rumah diselamatkan, dan itu terjadi. Oke. Ibu Leni, saya tahu Ibu Leni ini single parent, Wonder Woman, ya teman-teman ya. Bu Leni ini Wonder Woman, ya. Banyak masalah, banyak nggak? Banyak. Semua orang hidup kan banyak masalah, ya nggak? Nggak ada. Banyak. Orang hidup di dunia nggak ada masalah, tuh nggak ada. Itu cerita omong kosong, ya nggak? Ya. Semua orang pasti punya masalah, dari presiden sampai orang gembel pasti punya masalah, ya toh. Apalagi nih single parent, masalah banyak. Nah, Bu Leni, ya, apa yang membuat Ibu Leni tetap kuat? Ya, single parent lagi ya, ditinggal oleh suami, single parent menghidupi anaknya, lagi kuliah lagi sekarang. Wah, susah ini, ya, tidak mudah mengalami perjuangan hidup ya. Nah, kuliah lagi bukan di Sidareja, di mana, di Bandung ya? Di Bandung. Ya. Jauh lagi, perlu uang kos, ya enggak? Ya, betul. Nah, iya, itu kenapa Bu Leni kok disebut Leni Pisa? Apakah kedoyanannya makanan pisa kah? Sebenarnya gimana ya Pak? Itu nggak tahu orang tua bagaimana bisa menamai pisa. Oh, memang nama dari orang tua ya? Iya, betul. Saya pikir itu nama dari orang tua. Ya, buat saya luar biasa. Nama itu nggak ada yang lain lah. Nggak ada yang pakai nama pisa lagi selain nggak ada yang ngembari ya? Nggak ada yang ngembari nih. Iya. Kalau iya, misalnya betul. ditanya sama petugas kelurahan, Bu, coba saya mau daftar ulang ya. Namanya siapa, Bu? Leni Pisa. Jangan bercanda lah, Bu. Ini kantor ini kan pasti gitu, pernah digituin kan? Dikira bercanda kan? Enggak juga sih, Pak. Enggak, dia percaya dia? Enggak juga. Dia percaya? Ya karena ya percaya aja karena kita kan di desa, Pak. Kalau di zaman dulu kan enggak lah, enggak kepikiran sampai ke situ barangkali ya. Oke. Jadi kayaknya nggak ada tuh yang nanya gitu. Nggak ada ya? Oh iya, di desa. Kalau nama Leni itu kan banyak. Iya, oke. Ya, Buria mau tanya sesuatu. Oke, silakan Buria. Ada mengenai nama ini. Ibu Leni ini kelahiran tahun berapa, Ibu? Oke, bentar, saya disclaimer dulu ya. Saya lahir tahun bentar Bu Leni, saya disclaimer dulu. Ya, teman-teman dan yang di podcast di mana, di YouTube channel ataupun Facebook ya. Saya disclaimer dulu, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari saya atau dari peserta-peserta yang mungkin sensitif ya, Ibu Leni berhak untuk tidak menjawab. Oke, silakan kalau mau jawab. Ya Bu, gimana? Tadi saya bertanya mengenai nama si Ibu Leni kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 72. Oh ya. Mohon izin ya, mungkin saya kan nggak tahu juga pikiran ayah ibu waktu memberi nama. Hanya pada saat itu sedang boomingnya kali ya, Tommy J Pisa ya, kan ada penyanyi dulu. Oh iya benar, Tommy J Pisa. Iya. Jauh sebelum itu. Saya lahir jauh sebelum Tommy J Pisa. Saya lahir ya. Tommy J Pisa baru tenar tahun 80 ya.
Iya, itu kan tahun 80-an ya, 80 90. Iya. Iya, iya. Berarti duluan Ibu Leni lahir ya daripada Iya, berarti dia top-topnya menirukan pendidik nama kita. saya, Bu. Tapi itu sebenarnya FAM ya, FAM dari Toraja kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu persis. Pokoknya Oh, Pisa itu FAM itu. Wow. Marga. Wow. Ya, ya. Jadi ayah ibu asli dari Cilacap ya, Sidareja. ya betul, Sidarja. Apa? Mohon Asli izin di sana Sidarja. apakah penduduknya banyak Kenapa, yang Bu? percaya Yesus? Enggak juga. Bagaimana ibu tinggal di lingkungan yang minoritas di sana? Apa diterima atau banyak kendala? Saya sih bersyukur di sini karena sudah terbiasa ya, Bu, ngerasa ya tetap aja begini. Ada yang diterima, ada yang menerima, ada juga yang enggak, tapi enggak terlalu masalah. Tapi lebih banyak yang menerima kok yang saya lihat karena yang tempat saya tinggal ini termasuk di kotanya ya Bu ya, termasuk di kota Cilacap, di kota kecamatan Sidarejanya. Jadi tidak tidak pelosok-pelosok amat gitu. Mohon izin Pak Andre, saya mau bertanya, kalau ke Ya. daerah Cilacap, Bokerto itu kekristenan dibawa oleh siapa ya Pak Andre? Saya nggak tahu nih, saya juga pendatang juga di Purwokerto. Saya kan dari Jawa Timur, dari Malang. Ini istri Iya, saya iya. aja, istri saya aja di orang Purwokerto. Saya nggak tahu siapa Iya, yang bawa. karena Ya, saya cukup kagum gitu, luar biasa ya. Jadi kayaknya ke daerah-daerah Jawa itu kekristenan masuk ya, ya, dapat diterima. Jadi tidak hanya agama mayoritas saja yang diterima, termasuk kekristenan juga diterima. ya. Jawa ya. Oke, Ibu Leni. Selanjutnya Ibu Leni, saya dengar tadi mohon maaf single parents ya. Suami Ya, betul. maksudnya Ya, kebetulan suami saya meninggalkan saya. masih hidup berarti. Masih. Anak Masih berapa hidup Ibu? saya. Anak Anak saya Ibu satu, hanya bersama satu. Ibu sekarang. Ya. Ya, sekarang lagi kuliah. Tidak bersama dengan saya juga. Ya. Kuliah di kota Parahyangan, mana? Parahyangan. Ya, di Bandung, Bandung. Parahyangan Bandung. Parahyangan. Ya. Oh ya, itu swasta lumayan mahal ya Mahal biaya tuh, kuliah. Katolik itu. Ya, Baik. karena Oh ya, anugerahnya. keseharian Bu Leni bisa bekerja atau mengurus rumah tangga? Saya bekerja, saya kebetulan bekerja di sebuah toko milik tante saya. Saya harus mengurus karyawan yang ada di sini juga ya untuk mengatur segala sesuatunya lah. Jadi kalau karena kerjaan di toko maka ini saya menyempatkan diri pakaian biasa begini gitu loh. Maksudnya kita kerja karena apa ya? Bukan yang kayak di kantor gitu loh. Toko sembako begitu loh, Bu. Iya, Bu Leni. Ya, puji Tuhan, Ibu punya pekerjaan, anak kuliah di Parahyangan. Ya, puji Tuhan. Tuhan, anugerah Tuhan bagi Bu Leni. Terima kasih, Bu Amin. Leni. Sama-sama, Ibu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini selamat siang Pak Bambang, baru muncul Pak Bambang. Terlambat masuk, nggak tahu ceritanya. Ya, ada Mama Ita juga terlambat masuk juga, nggak tahu ceritanya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mama Ita? Terlambat masuk ya nggak tahu ceritanya berarti. Saya memang masuknya sih tadi jam Shalom, Pak 1. Andre. Jam 1 pas ya. Jam 1 kurang 5 masuknya. Iya. Oh, saya nggak lihat Jadi, ya. jadi ceritanya itu ya Tahu ya? nggak tahu tapi nggak banyak tahu gitu loh gitu. Oke. Gitu. Cuman saya mau bertanya aja Oh ya. ya boleh. Silakan. Ya. Ya. Salam Bu Leni Pisa. Shalom, Ibu. Iya, saya Bu Rita dari Depok.
eh, ya sepintas lalu sih saya udah ya ngerti lah. Tadi dari Bu apa tuh Buria. Bu Ria juga udah ada gambaran lah seperti itu ya gambarannya. Jadi begini, memang Sidareja itu daerah Cilacap ya. Ya, Saya betul. baru tahu bahwa Sidareja itu Cilacap begitu ya, yang Ya, mayoritasnya orang-orang seberang ya dari luar itu. betul. Tapi ya Pulau Jawa itu ya walaupun luas, tapi daerah Cilacap itu Jawa Tengah juga ya, Jawa Tengah ya, Jawa atau Tengah ya. perbatasan. Betul. Ya. Oh ya, Jawa Tengah itu ya nggak seperti Jawa Barat. Saya bilang masih ada respon orang-orang Kristen itu di situ Ya, betul. Ya. bertumbuh. Dan respon mereka yang di luar kita, para Muslim itu juga mau menerima lah seperti itu. Ya. Yang ya, terus saya hanya begini, saya mau tanyanya seperti ini ya. Orang tua Ibu Bu Leni kan sudah pisah dua-duanya. Tinggal Ibu tadi bilang saudara-saudaranya ada tapi jaraknya jauh-jauh. Nah, Ya, eh, Ibu maaf nih ya, maaf. Ibu udah waktu itu menikah dengan suami asalnya dari mana? lebih jauh dari Kalimantan, dari Kalimantan Barat. Oh, dari Kalimantan. Terus juga dia anak Tuhan gitu. Maksudnya sama-sama seiman gitu ya. Atau Nah, bagaimana? enggak, belum. Makanya karena dia hanya ke gereja saja, tapi itu pun terakhir-terakhir saja. Tapi dia belum terima Tuhan Yesus karena keluarganya sebagian hamba Tuhan, sebagian juga masih di luar Tuhan. Oh, jadi kalau di luar Tuhan itu agamanya apa yang enggak Masih ya apa masih ke kelenteng gitu. ke Masih kelenteng ya. Iya ke ya. kelenteng gitu ya. Ah, ah. Akhirnya pisah begitu aja ya Bu ya. Iya, Pisah dia begitu ya. meninggalkan saya, Bu. Meninggalkan ya. Terus kembali ke Kalimantan terus menikah lagi dengan orang lain ya. Atau Wah, saya bagaimana? nggak tahu. Oh, Kemungkinan jadi begitu. putus benar-benar putus ya begitu ya Bu ya, Ya, tidak ada kabarnya ya, sehingga Ibu jadi single parent, tapi puji Tuhan ada anak yang mendampingi betul. Ibu yang sekarang masih kuliah, dan Ibu kuat di dalam Tuhan sehingga banyak jalan yang Ibu tempuh seperti itu ya, karena single parent tuh Betul. nggak gampang, tapi ibu bisa menyertai anak ibu sampai kuliah, walaupun ibu hanya sebagai pelayan di toko, itu sangat mengagumkan loh Bu. Sendiri tinggal di Sidareja, di lingkungan-lingkungan yang di luar yang di luar Tuhan lah, tapi ibu katakan tidak banyak masalah gitu loh. Nah, hanya saya mengagumi kayak gini, saya kasih apresiasi, Ibu kuatlah di dalam Tuhan, Ibu kuatlah terus mengiringi Tuhan, melayani Tuhan sampai ya Ibu benar-benar merasakan begitu baiknya Tuhan menyertai Ibu gitu ya. Kalau bisa gitu ya, banyak-banyak makan firman lah, baca-baca firman lah. Itu aja dari saya Pak Andre. Terima Oke. kasih Bu Leni. Oke, luar biasa ini ya. Tidak mudah ya menjalani hidup ya. Seorang diri, anak juga kuliah tapi jauh ya. Ada banyak tanggung jawab yang dipikul. Iya, Bu Leni, kapan Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus ya? Perjumpaan pribadi itu dengan Kristus secara pribadi. Bagaimana Ibu Leni mengalami perubahan karakter, perubahan cara berpikir, sehingga mengalami lahir yang baru. Walaupun banyak masalah, tapi Ibu Leni tetap Jadi kuat. Ya, kapan itu? ya, Kira-kira kapan? Kira-kira pada waktu apa?
Ya. Jadi sebetulnya saya terima Yesus itu waktu saya SMA, Pak. Oke. Saya SMA, saya waktu itu di Sidarja pertama kali diadakan KKR untuk wilayah Sidarja. Pertama kali waktu itu. Dan hari itu saya belum ini sih, belum apa namanya, belum terlalu mengerti sekali. Tapi hari itu saya disuruh oleh Bapak apa namanya, Bapak guru saya yang kebetulan guru agama, katanya, ayo Leni puasa, katanya gitu. Saya bilang, aduh Pak, masa orang Kristen puasa Pak? Saya bilang gitu. Enggak, ayo mulai puasa aja, dia bilang gitu. Nanti sore, setiap sore kita kumpul sama teman-teman, kita berdoa untuk acara KKR itu. Jadi ya saya ikut aja, karena itu guru agama, daripada nilai saya jelek, yang mendingan saya ikut waktu itu. Oke. Waktu di SMA itu. Jadi terus 1 tahun kemudian ada satu acara di Bandung, dan kami dari Sidarja ada berapa orang ya? Ada 4 orang. Kita ikut ke Bandung, dan di situ ada acara Api Pelajar dulu namanya. Kita masuk ke situ dan saya dilawat oleh Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus saat itu gitu. Jadi pulang dari situ saya ngerasain banyak sekali perbedaan waktu saya kembali bersekolah. Saya terima Tuhan Yesus kelas 2 waktu itu. Saya mulai belajar banyak firman Tuhan, mulai baca lah, bukan belajar hanya baca. Karena zaman dulu itu ya standarnya cuma baca firman Tuhan, berdoa pagi hari, berdoa mau malam hari, itu aja gitu loh. Oke. Ya. Ya, oke. Pernahkah Ibu Leni mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Wah, saya ini harus betul-betul melayani Tuhan sepenuh hati, itu maksudnya. Pernah nggak mengalami itu? Atau mungkin mimpi atau penglihatan atau suara mungkin sehingga Ibu Leni berubah? Ya. Kalau perjumpaan gitu sih apa namanya, kalau melihat gitu nggak pernah ya Nggak Pak. pernah, oke, nggak apa-apa. Terus? Nggak pernah ada penglihatan, nggak pernah apa. Tapi setelah saya menerima Kristus itu, saya merasa ada apa namanya, hidup saya itu dikuduskan sekali oleh Tuhan. Jadi saya ngelihat di perjalanan hidup saya, kadang-kadang orang lihat kayak orang apa namanya ya, kalau zaman dulu dibilang kayak dukun gitu kan, kita anak-anak SMA suka apa namanya, tebak-tebakan apa segala. Kadang-kadang saya juga mikir, apa yang saya ucapkan kok kejadian gitu loh Pak. Itu Oh, yang oke. kadang-kadang ya kok jadi gini gitu loh. Tapi saya bersyukur berjalannya waktu sampai lulus SMA, ya saya masih kadang-kadang bisa tiba-tiba bicara dan kejadian gitu loh Pak. Oke. Ya. Terus Ya. kalau untuk berdoa, kadang-kadang saya berdoa dari itu ya, kadang saya hanya Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan. Saya ngerasa hari itu ketika saya berdoa, saya ngerasa Tuhan itu ada di sekitar saya. Ya, saya bisa ngobrol, bisa nangis sampai sedemikian rupa, itu begitu Pak. Oh, oke. Ya, ya. Itu begitu waktu Ya. perjalanan awal-awal saya mengenal Tuhan. Kalau kehidupan saya setelahnya itu, setelah saya lulus SMA, saya bekerja, sampai akhirnya saya kenal bapaknya anak saya itu, baru saya ngerasa down karena saya tidak boleh, ya apa namanya, nggak boleh ke gereja begitu loh Pak. Oh. Jadi di situ ya mulai Saya kira calon suami dulu kan dia banyak saudaranya pendeta. Kenapa dia malah melarang untuk ke gereja? Apa yang terjadi?
Setiap orang kan berbeda, Pak. Iya. Keluarganya, memang ada beberapa keluarganya yang menjadi hamba Tuhan. Oke. Tapi terlepas dari itu, masih banyak yang belum percaya sama Tuhan. Jadi mungkin oke. pertimbangan dia karena dia juga lebih enak mungkin ikut lihat kakak-kakaknya yang belum percaya atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi nyatanya kalau saya harus ke gereja, ya komplain gitu loh. Oke. Suka marah sebagainya lah begitu. Iya, iya. Oke. Ya, boleh nih. Selama single parent ini ya, pernahkah Ibu merasa Tuhan tuh rasanya jauh? Ya, sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Saya kan banyak problem Tuhan. Rasanya Tuhan tuh jauh. Ya, ngerti Tuhan tuh ada. Tapi rasanya Tuhan tuh nggak peduli. Pernah nggak mengalami saat-saat seperti itu? Coba ceritakan. Kalau ketika saya single parent, saya ngerasa enggak. Tapi justru kalau waktu ketika saya masih ada suami, justru bisa seperti itu, Pak. Kok kayaknya semua jalan buntu gitu loh. Tapi ketika single parent, saya ngerasa semua jalan kok dibuka gitu. Kadang-kadang saya ngerasa apa namanya, Tuhan itu luar biasa, berkati saya luar biasa gitu, yang saya nggak pikirkan Tuhan kasih gitu loh. Oke. Saya bersyukur, yang hanya saya bersyukur adalah saya bisa keep anak saya, bisa didik anak saya untuk ya tiap hari, hayu yang penting baca firman Tuhan, saya bilang gitu. Iya, itu anak yang di Parahyangan perempuan ya? Perempuan, Pak. Oke, ya. Alright, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya ya. Tidak harus saya saja. Ini podcast. Podcast itu semua orang boleh bertanya kepada narasumber. Oke, saya tanya lagi. Teman-teman siapkan ya pertanyaan kalau mau bertanya. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Nggak ada berhenti. Oke, Bu, boleh nih. Momen apa yang Ibu Leni rasanya Tuhan itu ada buat Bu Leni? Momen apa sepertinya yang paling Tuhan itu ada buat saya loh? Nah, apa momen apa? Pada saat apa? Banyak sih ya, Pak ya. Ya, Saya salah ngerasa satu, Bu. Ya, jadi ada satu kali kebetulan cerita saya terakhir di Sidarja ini sebelum, jadi gini Pak, setelah SMA saya merantau ke Bandung, dan ketika saya single parent, saya datang kembali ke Sidarja. Saya bergabung dengan gereja. Hari itu hubungan saya dengan Tuhan saya merasa luar biasa, karena saya suka ngobrol lah sama Tuhan dari hati saya gitu. Suatu kali Tuhan bawa saya begini, Pak. Enak ya jadi anakku. Iya, aku bilang gitu. Iya Tuhan, enak, saya bilang itu. Tuhan, asal Tuhan ngomong, saya ngerti, saya ngerasa saya enak hidup saya bilang gitu. Tapi suatu hari itu juga Tuhan bilang, iya enak. Apalagi kalau aku bawa kamu kayak naik roller coaster gitu ya, bisa naik turun sedemikian rupa dia bilang. Tuhan enak, saya bilang itu. Hari itu saya bilang, iya Tuhan enak, saya bilang gitu. Tapi begitu saya selesai ngomong enak, saya baru sadar, Tuhan mau bawa saya naik turun kayak gini, saya bilang gitu. Saya bilang, Tuhan jangan, kok hari itu begitu aku ngomong, Tuhan jangan, saya ngerasa Tuhan kemana gitu, kok nggak ada gitu. Tapi ya udahlah, saya bilang gitu. Tapi yang saya tahu setelah berapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, saya banyak menghadapi masalah. Ya itu ya benar yang Tuhan bawa saya kayak naik roller coaster. Saya cuma pegang janji Tuhan,
aku sabuk pengamanmu gitu. Jadi Amin. ketika saya ngadapin apapun di Sidarja ini sempat rame karena ya peristiwa itu rada sensitif buat antar antar gereja dan antar agama, tapi Tuhan bawa sampai sedemikian rupa, saya bilang sampai kayaknya yang saya harus sendiri menghadapi orang sesidarja gitu loh. Tapi saya sungguh melihat ya saya percaya aja Tuhan itu sabuk pengaman saya. Amin. Apa terjadi Tuhan pelihara saya gitu loh. Ya. Dan ketika saya lihat saya berkemenangan dari satu momen kepada momen yang lainnya, ya saya hanya bisa bersyukur aja gitu loh. Ya. Sampai hari ini, ketika saya balik dari Bandung ke Sidarja, saya dulu sempat bertanya, Tuhan, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan bawa saya lagi untuk datang lagi ke Sidarja? Saya bilang gitu. Sampai saat ini saya mungkin sudah sekitar 13 tahun di Sidarja lagi gitu loh, Pak. Jadi apa sih maksud Tuhan saya ada di Sidarja? Saya mengalami banyak hal di Sidarja setelah saya balik ini. Tapi yang saya tunggu adalah janji Tuhan. Tuhan nggak mungkin bawa saya tanpa tanpa alasan gitu loh. Pasti ada alasan yang harus saya kerjakan. Ya, ada maksudnya ya, ada maksud Tuhan. Ya. Ada maksud Tuhan di balik itu ya. Oke. Ya. Ya, Bu Leni. Ibu Leni saya pikir dia mengalami perubahan karakter itu pada waktu KKR itu ya. Jadi perubahan yang bagaimana ya perubahan awalnya perubahan awal dari situ ya. Ya, Ibu Leni kan pernah dengar ya momen banyak orang yang berpikir bahwa gereja hanya sekedar ritual, sebuah kebiasaan bahwa orang Kristen harusnya kalau minggu beribadah. Banyak orang itu seperti itu, dan bahkan tanpa mereka itu mengalami Kristus secara pribadi, lebih hanya sekedar rutinitas. Ya kan banyak orang seperti itu. Jadi apa yang Bu Leni lakukan kepada teman-teman yang mungkin merasakan yang penting kan saya enggak jahat, saya enggak fitnah orang, saya enggak nipu orang, saya enggak korupsi, enggak ini. Yang penting saya ke gereja lah. Penting saya mendapat anugerah keselamatan. Mereka enggak mau percaya, enggak selamat, ya urusan dia lah. Ada yang seperti itu, ya kan? Ya. Banyak. Menghadapi itu apa yang Ibu Leni lakukan? Ya sebenarnya hal yang kayak gitu sampai hari ini pun terjadi, Pak. Lebih lagi di sekarang, maksudnya masa-masa sekarang saya ngelihat orang-orang ke gereja hanya untuk absen. Makanya itu dia. Iya, buat absen saja. Maka dari itu kalau buat saya sih, jadi begini, yang saya kerjakan kebetulan saya punya kelompok doa. Saya punya kelompok doa di sini beberapa orang, 8 orang ya. Kami dianggap rada aneh juga karena ya kayak gini. Pelayanan kami tidak di dalam gereja, tidak di dalam artinya tidak di dalam gereja, tapi kami sengaja datang ke orang-orang yang yang jemaat yang sudah lama tidak hadir, tidak ini ya, saya mulai ajak mereka, kita ajakin mereka untuk pemahamannya benar, bukan hanya mereka datang untuk absen saja di gereja, tapi mereka harus kenal Tuhan, intinya harus kenal Tuhan. Kalau akhir zaman ini Tuhan nggak akan, ya kalau cuma ke gereja conteng gitu, itu bukan absennya di Tuhan. Absennya di Tuhan ya datang ke Tuhan, datang berdoa, mengenal Dia, datang saat teduh dan sebagainya. Nah itu yang kita
kita datengin orang-orang tersebut, kita ya ngobrolin sampai ke situ ya ngobrol enak aja sih sebenarnya betul. Pak. Tapi Ya, kita relax ya. arahnya ke situ. Ya, arahnya ke Iya. situ pelan-pelan ya. Oke, alright. Ini saya lihat ada Pak Saud Napitupulu, California, USA, United States of America. Apa kabar? Ini sudah malam di sana ya, Pak Saud. Selamat siang Pak Saud. Selamat malam Pak Iya Saud. Pak, udah 10.41. Yang penting semangat kalau udah Iya, masuk iya, ke iya. punyanya Luar Pak biasa Andre. Pak Saud ya. Nggak bakalan ngantuk Pak, semakin semangat. Iya ini on fire ini Ibu Leni. Namanya Ibu Leni Pizza. Nah, pizza itu makanan. Haleluya, Makanan mana? haleluya. Zaman dulu mana, sekarang pizza. Amin. Saya pikir nama bohongan. Ternyata benar namanya Leni Pizza Pak. Wah, keren nggak ini? Luar biasa Pak, luar biasa. Pak Saud, ada yang mau ditanyakan mungkin ini sama Ibu Leni Pizza ini. Nih, satu single parent, Wonder Woman Pak. Ya, wanita perkasa Pak. Mungkin ada yang perlu tanyakan Pak. Boleh. Ini Pak Saud dari California nih, Bu Leni. Iya Pak. Tadi saya dengarnya masuknya setengah Pak, tapi Bu Leni saya dengar setengah tadi enggak. Yang penting Bu Leni, kita memang ya Bu Leni ya, ini tugas kita ini melayani Tuhan karena banyak jiwa-jiwa di sana. Betul. Yang mau dituai. Hanya kita minta petunjuk dari Tuhan biar Tuhan yang mengirim ya Bu ya. Amin. Amin. Ya kalau kita kalau yang mengirim Tuhan itu kita tinggal kita, kalau jalan udah di infrastrukturnya udah bagus kan kita tinggal jalan Bu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Menikmati infrastruktur yang bagus, jalan tol, jalan kampung, kita tinggal menikmati, mau pakai Honda, mau pakai Lembu. Jadi Tuhan sudah tinggal kirim. Semangat Bu Leni ya. Semangat. Amin. Terima kasih Pak. Nah, kalau pertanyaan saya Bu, apa perbekalan yang Ibu sediakan untuk menerima panggilan Tuhan Yesus itu? Kira-kira itu Bu ya, perbekalannya Bu, untuk melayani. Terima kasih Bu. Ya. Amunisinya apa Bu? Amunisinya. Amunisinya apa? Kan kita mau perang lah, ya kan? Sama orang-orang yang yang dalam tanda kutip ya, yang sekedar itu absen saja. Betul. Karena begini Pak Andre. Iya. Pak Andre. Iya. Kita amunisi kita dari Samaritan Mana, makanya kemarin saya telepon Bapak. Kita ini mau membuat podcast supaya generasi-generasi General Z ya namanya sekarang, dulu kan milenium, sekarang generasi Z. Gen Z. Bagaimana Bu, Pak Andre sama Bu, supaya nggak pindah ke kandang orang lain? Ya. Ini tugas kita loh, ini amunisi kita yang harus kita pakai. Karena sangat kasihan. Ternyata Pak Andre, kita bahas di grup kita Samaritan, karena adanya pernikahan itu, adat itu memaksa harus potong 20 babi, bla bla dipersulit. Akhirnya mereka kok susah banget sih. Di sebelah sana hanya modal sarung, kok ini harus babi di seluruh itu. Di Toraja, di NTT, di Sumatera. Jadi pada perpindahan Pak ke kandang lain, beranak cucu mereka di sana. Nah, di sini Bu Leni kita harus pegangan tangan mengisi amunisi. Harus berperan pendeta-pendeta. Saya bilang sama mereka, kita akan adakan nanti podcast. Kalau ada penghalang-penghalang, ketua-ketua ada istiadat, kita bukan mengurusin ada istiadat, bukan. Kita hanya mengedukasi. Ya. Orang dua insan udah cinta mencintain, kok jadi yang menghalangin babi harus 10 dipotong. Dari dunia mana itu, Pak Andre? Iya. Akhirnya jadi pindah ke kandang lain.
Terima kasih, apalagi ibu kita ini single nanti kalau ada begini Pak Andre, kita mau buat duda sama janda, ya ini kan Oh, iya, iya. Adam kan Ya. diambil dari Hawa, jadi memang Oh, udah iya. Betul. dipersatukan, jangan menjadi ini. Terima kasih, jadi banyak cerita aku Pak Andre, jadi Udah apa-apa. Tak apalah itu. Tak apa. Oke, mantap ini. Perlu dipikirkan ya. Jadi kita bikin seperti komunitas ya, Pak Saud ya. Komunitas yang apa? Yang single peduli parent, Pak, betul, peduli single parent untuk gitu masa ya. depan, Nah, iya peduli peduli single untuk jadi anak-anak muda-mudi jangan kita sampai Pak, nyebrang ke kandang lain. Ya kandang enggak? lain, dan janda dan duda juga Pak, jangan pindah ke kandang lain. Betul. Iya, iya. Jangan sampai ya terpikat gara-gara apa kenikmatan sesaat jadi pindah ke kandang lain. Oke, mantap. Ya, ada lagi Pak Saud yang mau ditanyakan kepada ini Ibu Leni? Enggak, amunisinya aja Oke. apa kira-kira Apa kira-kira persenjataan Ibu dipakai ibu nih, atau Ibu Leni? AK-47 atau bom atom atau gimana nih? Gimana nih Apa? Bu? Bagi-bagi dong ya. Kira-kira apa Bu yang Ibu lakukan? Kalau Apakah jadi kalau buat saya sendiri sih, saya proteksi anak saya. Ya, tiap hari saya tetap doakan. Karena dari kecil, walaupun ayahnya pergi, kalau dari kecil saya tiap kali anak saya mau berangkat sekolah, mau kemana, saya selalu doakan. Saya tumpangin tangan, saya doakan. Dan yang saya kontrol hanya baca firman Tuhan. Saya bilang, tetap saya katakan ke anak, kamu boleh pinter. Saya bilang itu. Tapi kamu harus kenal Tuhan, saya bilang itu. Itu yang sudah cukup buat Mami, saya bilang itu. Jadi kalau sampai kayak kemarin ada masalah, saya bilang, ya kamu harus berdoa. Inilah gunanya berdoa. Kepandaian sekalipun kamu mengerjakan semua soal karena otak kamu pandai, kamu ngerasa bisa, tapi ketika ada masalah kayak gini, berkasnya hilang, itu kan di luar jangkauanmu. Hanya bisa minta tolong sama Tuhan, saya bilang Amin. itu. Dan saya bersyukur kayak kemarin ya Pak Andre ya, kemarin kan sempat saya bagiin di satu grup doa, bahwa anak saya mengalami berkas yang hilang. Puji Tuhan, kemarin saya bilang, kamu harus berdoa dan puji Tuhan itu dapat. Jadi kalau buat saya ngerasa bagaimana anak-anak yang zaman sekarang itu seperti tadi Pak Saud katakan, mereka bisa terbawa oleh yang lainnya karena di keluarga sendiri tidak ditanamkan takut akan Tuhan, tidak diperbincangkan firman Tuhan itu setiap hari. Jadi orang tua dengan anak hanya sebatas kehidupan jasmani saja, kehidupan rohaninya tidak diperdulikan. Jadi sehingga ketika mereka mengalami suatu masalah, ya mereka anggap biasa aja, untuk ikut ke seberang pun mereka merasa nggak ada salahnya gitu. Nah ini yang sebenarnya yang perlu dikonsentrasikan kepada Bapak Ibu yang sekarang yang mempunyai anak-anak ya ini. Walaupun sebenarnya sudah terlanjur gitu, kalau anak-anaknya sudah dewasa, kayaknya lebih sulit untuk diatur. Tapi satu hal yang saya percayai sih ya, kita bisa ngerebut di dalam doa lah. Maksudnya sebelum terjadi hari-hari ini kayak gini, ya bentengin setiap anak dengan doa kita. Karena saya percaya walaupun gimana, doa itu luar biasa menjaga mereka gitu. Ya kayaknya itu aja Pak yang saya iniin. Kalau buat teman-teman saya yang sebangsa, selevel dengan saya, seusia saya, ya saya paling iniin ya, kamu sadarin anak kamu bagaimana Tuhan itu pelihara mereka, supaya mereka tidak lari. Dan ada satu kesaksian yang saya ingin iniin, saya punya 2 teman,
anak-anaknya yaitu ada yang mau menikah dengan latar belakang lain, tapi ini ibunya tetap kekeh, tetap kokoh. Pokoknya kalau tidak ikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, saya nggak mau. Dia bilang itu. Oh. Jadi Bu Saya Leni, puji saya Tuhan. bisa tambahin dikit Bu. Jadi gini Bu, Ya, saya kan berumah tangga umur 36. ya. 36, terus saya udah mengalami orang seberang itu namanya Pak Haji, udah memberi kontrakan sama saya kalau jadi sama putrinya. Hanya ngucapin itu aja, ngucapin syahadat. Tapi Ya. pendek cerita Bu, saya ini kan nggak berdua itu sangat perlu. Tapi kita harus berusaha. Berusaha dengan kata arti masuk ke komunitas. Contoh Bu ya sama Pak Andre ya. Saya udah ikutin Zoom seluruh Zoom. Jarang anak-anak mudanya Pak. Kemana nih mereka? Kemana? Padahal ini sangat efisien Zoom ini seperti Pak Andre buat podcast. Ini masuk ke komunitas supaya anak-anak muda itu ikut komunitas dan juga bereaksi dan interaksi, karena kalau nggak dibuat fasilitas dan usaha Bu, berdua betul, tapi kita harus berusaha. Seperti saya Bu, kenapa nggak jadi ke seberang? Saya berusaha, akhirnya orang tua saya kenalkan nama saya, kamu jangan ini ke sana, kamu ke gereja. Jadi saya bersyukur Bu, betul Ibu bilang itu, berdoa dan berusaha. Amin. Karena begini Bu, dari ada teman saya sambil meninggal dia nggak berumah tangga, tidur terus, taunya kerja tidur. Sampai ibunya bilang begini, dari tempat tidur itu nggak keluar perempuan, nggak datang. Tempat tidur itu nggak menyediakan perempuan. Kamu harus pergi ke gereja, ke mall. Dengan kata arti kita harus melangkah. Jadi akhirnya kawan itu meninggal karena tidur terus. Jadi terima kasih Pak Andre. Ya, kita Bu, ini tugas kita ini Bu. Tugas kita karena ya di Manado 50-50 sekarang. Di Papua, di Sumatera. Ya, ini tugas kita. Kita minta petunjuk dari Tuhan dan melayani Tuhan dan bekerja. Inilah usaha kita ya Pak Andre ya. Amin. Ya. Bekerja. Terima kasih Pak Andre. Ya. I love you so much. Mantap. Terima kasih Pak Said, luar biasa. Ya, ya. Disinilah kita pentingnya kita harus berkomunitas ya. Karena kalau kalau kita sendiri saja, omong kosong kita bisa menghadapi gelombang yang menerpa kita. Kita harus punya komunitas yang saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga kita bisa bergandeng tangan untuk saling menguatkan, sehingga kita memberi keteladanan, sehingga orang melihat ada Kristus di dalam kita. Itu kalau sendirian nggak akan bisa, omong kosong nggak bisa. Kita harus punya komunitas, entah komunitas doa ya, bukan komunitas kuliner, bukan komunitas goes, bukan komunitas seperti ini, sharing firman ya, sharing pengalaman pribadi, sehingga semua akan saling meneguhkan ya, saling terus bersatu padu kita bisa dikuatkan. Jadi Kristus ada di dalam kita semua. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada. Nah, disinilah. Amin. Alright, saya kira nggak banyak waktunya Bu Leni ya. Bu Leni bisa kasih pesan moral apa untuk teman-teman yang di Zoom ini, di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di Facebook, Instagram dan YouTube channel. Pesan apa? Pesan moral apa yang Ibu bisa sampaikan? Ya, berkaitan dengan Ibu bisa kuat ya. Single parent tapi tetap kuat. Apa? Kiatnya apa? Sampaikan Bu. Silakan. Ya, kalau saya lihat
untuk kehidupan, di segala kehidupan sih yang saya rasa kenapa saya bisa kuat ya, satu-satunya jalan saya harus melekat dengan Tuhan. Roh Kudus itu yang ada pada kita itu yang memimpin kita untuk kita selalu melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mulai lari dari Tuhan, mulai tidak seperti yang Tuhan inginkan, Roh Kudus bicara kok. Jadi yang penting rendah hati, dengarkan suara Tuhan dan lakukan, itu aja. Iya, oke. Rendah hati dan melakukan firman Tuhan. Oke, kalau saya boleh tangkap ya, sejak kesaksian ini Ibu Leni ya, luar biasa ya. Kalau saya boleh tangkap, Ibu Leni tetap melekat ya, melekat pada komunitas dan juga melekat pada Tuhan. Ya. Ibu Rita masih terbuka, mikrofonnya masih bocor. Oke, saya matikan dulu. Ya, Ibu Leni ini mengalami proses dan tidak menghindari proses. Ya, ini yang paling hebat dari semua janji-janji Tuhan adalah sebenarnya apa? Prosesnya, ya enggak? Tuhan punya janji memang, tapi tidak banyak orang yang mau mengalami proses. Ya, janji Tuhan apa? Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini kalau dibaca kita kan sepertinya terkesima sama janji Tuhan, ya enggak? Dan jadinya kita lupa kalau saya lontarkan kata doa pasti apa? Konotasinya ya, atau yang ada di pikiran kita apa? Apa jawaban doa saya Tuhan? Ya enggak? Kita perlu jawaban kan? Ya enggak? Nunggu jawaban doa. Jadinya kita enggak nikmati proses. Penantian jawaban doa itu proses ini yang Tuhan mau. Padahal di dalam proses itulah Tuhan mau bilang gini. Aku sertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dia ngomong gitu loh. Karena kita mikirnya selalu jawaban. Instan. Akhirnya apa? Orang-orang banyak yang komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan lama? Ya enggak? Jawaban Tuhan kenapa lama? Seperti nenek-nenek tua. Tuhan tuh jalannya seperti nenek tua. Enggak jawab-jawab. Itulah yang terjadi. Perhatikan saya ke depannya. Perhatikan baik-baik. So God's inclusion is far more important than everything. Wow. Jadi penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari segalanya loh. Setelah saya perhatikan proses yang dialami oleh Bu Leni Pisa. Proses, dia tidak menghindari proses. Walaupun ada banyak mata yang mencibirkan. Dia single parent, bisa apa dia? Ada nggak yang begitu? Ada, tapi apa Ibu Leni peduli? Ibu Leni tidak peduli apa kata orang. Ibu Leni peduli apa kata Tuhan. Itu yang saya betul-betul appreciate. Tetap sekolahkan anaknya, ya, tetap berjalan. Tuhan akan berikan jawaban doa tepat pada waktunya, tidak cepat dan tidak lambat. Itu. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada Pak Karel di sini? Enggak ada, Pak Bambang aja. Oke, Pak Bambang, mungkin ada pesan moralnya? Terakhir, silakan Pak Bambang. Oh, ada Ibu Debbie, terlambat masuk semua yang nggak tahu ceritanya ya, dengerin aja YouTube lah. Soalnya aku lihat di grup nggak ada link. Milani Lihat juga di grup, terlambat juga ya sudah. lihat di grup nggak ada link Pak, jadi saya coba lagi scroll ke bawah. Ada link lah, nggak ada alasan lah, nggak ada alasan. Enggak, yang baru ini yang Bapak kasih ke saya nggak ada. Ini untuk link besok itu. Berubah, Sebentar. link nggak berubah satu tahun lebih. Link tidak pernah berubah.
Ya, kalau Tidak, lambat maksud lambat nggak saya. apa-apa ya, dengerin aja rekamannya. Oke. Oke, Iya. it's okay. It's okay. Oke. Ya, oke Pak Bambang, silakan. Ada pesan moral kah sebelum kita masuk ke firman? Halo, Pak Bambang. Pak Bambang juga nggak monitor. Oke, kalau gitu saya akhiri aja ya podcast hari ini. Kompak siang juga saya akhiri karena tidak ada yang handle. Saya juga ada acara, harus melayani keluar. Oke, terima kasih Ibu Leni Pisa, terima kasih Bu Ria, Ibu Melani, Ibu Rita, Ibu Debbie, Pak Bambang nggak monitor juga, Ibu. Ya sudah, terima kasih. Tuhan berkati. Kita kembali lagi. Ya, nggak monitor percuma dah. Nggak ada. Udah.